kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya nak. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang hukum Newton, alangkah baiknya kita harus tahu dulu kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai. Kompetensi dasarnya adalah pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Sedangkan indikator yang ingin dicapai adalah 1. Menganalisis hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton pada gerak benda. Nah, yang kedua, menyimpulkan jenis hukum Newton yang terjadi pada gerak benda. Yang ketiga, menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda sesuai berdasarkan hukum 3 Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton berbunyi, setiap benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan apabila tidak ada gaya yang dilakukan padanya, sehingga rumusnya itu adalah sigma F sama dengan 0. Nah, ini contoh ilustrasinya. Ketika mobil semula diam, tiba-tiba bergerak, maka badan akan terdorong ke belakang. Tetapi jika tiba-tiba direm, maka badan akan terdorong ke depan. Nah, hal ini terjadi karena penumpang yang ada di dalam cenderung mempertahankan kedudukannya. Kecenderungan inilah yang disebut dengan inersia, sehingga hukum Newton disebut juga dengan hukumnya inersia. Selanjutnya, hukum 2 Newton berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya yang bekerja padanya, sehingga rumusnya menjadi F sama dengan M kali A, di mana F gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Nah, selanjutnya ini adalah video, disimak baik-baik ya nak. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ketika bola besar diluncurkan bersamaan dengan bola kecil, ternyata yang pertama duluan sampai itu adalah bola kecil. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar massanya, maka percepatannya semakin kecil. Selanjutnya, ini adalah contoh soal dari hukum Newton 2. Yang pertama itu ketika sebuah balok memiliki massa 1 kilo. Nah, yang kedua itu ketika massanya 5 kilo. Perbedaannya adalah massa, sedangkan gayanya itu sama, yaitu 20 Newton. Nah, ternyata ketika massanya kecil, percepatannya lebih besar. Karena massa 1 kilo mendapatkan percepatan 20 meter per sekon kuadrat. Sedangkan ketika 5 kilo, percepatannya menjadi 4 meter per sekon kuadrat. Hukum Newton yang ketiga berbunyi, jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda lain akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Sehingga gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Tanda minus di situ menunjukkan bahwa arah yang berlawanan. Contoh ilustrasinya seperti ini. Seorang anak-anak sedang bermain bola basket. Nah, ketika dia memantulkan bola ke lantai, itu terjadi aksi dari anak. Nah, sedangkan bola itu melakukan reaksi, yaitu memantulkan kembali ke tangan si anak tadi. Gaya berat dan gaya normal. Gaya berat adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi bumi pada suatu benda. Sedangkan gaya normal itu gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua benda permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, gaya normal itu ke arah atas karena dia tegak lurus dengan bidang sentuh. Sedangkan gaya berat itu ke arah bawah karena dia dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Nah, untuk rumusnya itu sama, yaitu M kali G. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar dari gaya berat dan gaya normal.
Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk hukum Newton yang pertama itu jikalau resultan gaya yang bekerja pada benda adalah nol, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau akan diam. Seperti gambar itu, ketika buku diletakkan di meja, kalau dia tidak didorong atau ditarik, maka dia akan memiliki gaya nol. Sedangkan hukum kedua itu jikalau terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Contohnya seperti kedua anak itu yang sedang menarik dan mendorong sebuah benda, sehingga kedua-duanya itu memiliki gaya. Gayanya yaitu M kali A, di mana massa benda dikali dengan percepatan dari anak tersebut. Hukum 3 Newton. Jikalau ada gaya aksi yang bekerja pada benda 1 ke benda 2, maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja oleh benda 2 ke benda 1 dengan besar yang sama tetapi arah berlawanan. Contohnya seperti anak-anak yang sedang berenang. Contoh soalnya dapat dilihat ya nak. Tolong diperhatikan supaya bisa mengerjakan tugas nanti yang ibu berikan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti kerjakan tugas-tugas yang ibu berikan di Google Classroom dan kirim kembali ke Google Classroom ya nak. Nah, hari ini ibu akan memperkenalkan 2 buku yang akan kita gunakan untuk minggu depannya. Ada buku cetak dan ada buku mandiri berupa tugas-tugas. Nah, kalian harus memiliki ini ya nak, supaya bisa mengerjakan tugas-tugas yang ibu berikan. Kalian bisa beli di tempat Ibu Masda. Nanti bilang sama orang tua untuk membelinya. Jangan lupa ya nak.